Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Samsul Kurniawan, STH MSI. Dan saya hormati juga rekan saya di kelompok 5, Ibu Azizah. Saya mohon izin untuk menyampaikan makalah atau PPT dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, yang mana di kelompok 5 ini kami mendapatkan tema masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan yang saya sendiri ambil untuk judulnya yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pada pendidikan modern. Latar belakang masalah yang pertama, pendidikan Islam merupakan suatu upaya internalisasi nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi yang berdampak pada peserta didik dalam kehidupan masyarakat modern dalam disorientasi hidup bermakna dan pegangan moral. Pergeseran tata nilai kehidupan spiritual, timbulnya kehampaan akibat kehidupan yang tidak bermakna, dan terjadinya perubahan sosial yang sangat drastis. Yang ketiga, proses internalisasi nilai-nilai kependidikan Islam sejatinya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan keberhasilan dalam mendidik para sahabatnya. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba menganalisis nilai-nilai pendidikan Khulafaur Rasyidin dalam pendidikan Islam. Makna pendidikan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama serta mampu mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama, dengan menitik beratkan pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan dalam pribadi seorang muslim yang berilmu pengetahuan luas. Pertanggungjawaban pendidikan Islam tersebut merupakan esensi tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan tuntutan Al-Quran melalui sikap penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diikrarkannya dalam salat sehari-hari dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 161-163, yang salah satu ayatnya berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membangun insan kamil, yaitu manusia paripurna, integral, totalitas dalam membangun hidup dan kehidupannya, dengan meletakkan kedudukan manusia sebagai subjek didik dalam upaya pembinaan dan pengembangannya. Nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Di sini ada para Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang 4. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang hidup tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 631 sampai 534 Masehi. Tidak ada satu nas atau isyarat yang jelas dari Nabi Muhammad SAW terkait pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Yang kedua, Khalifah Umar bin Ibnu Khattab yang hidup tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang hidup antara tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman adalah sahabat yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Hal itu erat kaitannya karena Utsman adalah sahabat yang kaya namun sederhana, soleh dan dermawan. Khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali ibnu Abi Thalib yang hidup antara tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh vitalitas dan energi, berumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Nilai pendidikan pada Khulafaur Rasyidin.
Kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan model kepemimpinan terbaik setelah Rasulullah SAW yang senantiasa menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada mereka, meliputi demokratis, adil, bijaksana, visioner, sederhana, dan sifat mulia lainnya. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukaan Al-Quran yaitu pada masa Khalifah Utsman. Jadi masa ini adalah masa yang cemerlang. Nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan pedoman dan keteladanan hingga memberikan pengaruh pada pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan hingga mampu mengembangkannya bernilai manfaat. Di antaranya dapat berpikir kritis, optimalisasi potensi akal untuk dapat memutuskan, menelaah dalam upaya menemukan pemecahan persoalan yang dihadapi. Bersifat kreatif, berupaya melakukan pemecahan masalah yang bersifat keluar dari kebiasaan dengan menawarkan solusi yang unik. Tawakal, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah harus didahului dengan ikhtiar secara maksimal. Sabar, sikap al-habs wal kaf, pengekangan dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Integritas, berani, dan teguh pendirian. Langkah memahami terkait integritas yaitu yang pertama, memiliki kecerdasan dalam membedakan antara yang benar dan salah. Kedua, melakukan aksi. Yang ketiga, mengungkapkan secara terbuka apa yang dilakukannya bersandar pada yang benar. Sikap memiliki spiritual tinggi untuk mewujudkan ketenangan dan ketentraman individu dan sosial masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami mohon arahannya dari Bapak dosen atas apa yang telah kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon arahannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Syamsul Kurniawan MSI yang saya hormati, perkenankanlah saya Aziza, mahasiswi program S2 PJJ PAI kelas C, akan mempresentasikan tema Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan mengambil judul karakteristik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan relevansinya dalam pendidikan karakter masa kini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Zat Maha Ghafur atas limpahan rahmahnya sehingga saya diberikan kemudahan untuk mempresentasikan PPT pada hari ini. Di sini saya hanya mengambil satu tokoh yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya mengambil Khalifah Ali bin Abi Thalib? Karena sosok yang bisa dijadikan contoh untuk pendidikan karakter di masa kini. Sebelumnya, pengertian tentang Khulafaur Rasyidin, siapakah mereka? Yaitu para pemimpin Islam di era setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada masa ini merupakan masa paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin setelah masa Rasulullah. Para Khulafaur Rasyidin merupakan pemegang estafet kepemimpinan Islam untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Siapa sajakah Khulafaur Rasyidin? Sebagaimana yang Khulafaur Rasyidin ada 4 orang, yaitu yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa sih Khalifah Ali bin Abi Thalib itu? Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai nama lengkap Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim al-Quraisy al-Hashim. Nama panggilannya yaitu Abu Hasan dan Rasul memanggilnya dengan Abu Turab.
Beliau lahir di Mekah 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau 10 tahun sebelum pengangkatan sebagai Rasul atau pada tahun 600 Masehi. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah. Ibundanya bernama Fatimah bin Asad bin Hasyam. Wajahnya tampan, kulitnya berwarna coklat, bagian kepala daerah depannya botak, memiliki mata yang lebar, dan kedua bola matanya berwarna sangat hitam. Kedua tangannya sangat kekar, bahunya sangat kekar, dan posturnya sedikit agak gemuk dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, namun beliau murah senyum. Itu adalah gambaran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa di sini saya hanya spesifik Khalifah Ali bin Abi Thalib? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sangat istimewa. Pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat, pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam melebihi jangkauan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Selama bertugas, ia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, namun mensejahterakan rakyatnya, berlaku sangat adil dan bijaksana, sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya. Namun dalam masa kepemimpinannya tersebut dikenal dengan istilah masa tersulit jika dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Sebab masa itu terjadi perang saudara antar umat Islam sendiri, yaitu sepeninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Banyak yang mencap Khalifah Ali ketika memimpin itu kurang tegas dan sebagainya karena Khalifah Utsman bin Affan tersebut wafat, sehingga banyak yang mengira bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak mampu untuk memimpin karena masih mudanya beliau. Namun keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat kita ambil. Yang pertama, Khalifah Ali bin Abi Thalib memasuk Islam itu pada usia yang sangat muda, yaitu usia sebelum balik, dan selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sangat semangat dalam beribadah. Semangat dalam beribadah. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dari aspek sosial maupun karakter religiusnya, beliau sangat bagus sekali dan istimewa. Selanjutnya adalah karakteristik Khalifah Ali bin Abi Thalib yang harus kita teladani. Yang pertama, karakter religius. Dalam karakter religius, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sangat teguh imannya. Beliau dikenal dari kalangan remaja yang masuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika usia masih sangat muda, beliau tinggal dengan Nabi Muhammad karena ketika itu terjadi paceklik. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib kecil itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu setiap hari Khalifah Ali itu melihat ritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan istrinya, yaitu Ibu Khadijah. Dan akhirnya lama-kelamaan Khalifah Ali pun bertanya dan tertarik untuk memeluk agama Islam. Namun iman kepada Islam tersebut beliau sembunyikan dari ayahnya, yaitu Abu Thalib. Sampai suatu ketika Abu Thalib pun mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib tersebut masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad. Lalu kata Abu Thalib sendiri bilang, lanjutkanlah, karena apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah benar. Karakter yang kedua, yaitu karakter religius yang kedua, yaitu semangat beribadah. Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri dalam ibadahnya yaitu terkenal dengan kekhusyuannya. Kalau kita ingat kembali, yaitu ketika beliau
terkena anak panah dan mengeluarkan anak panah tersebut dalam kondisi beliau sedang sholat, namun beliau tidak merasakan sakitnya di bedah karena mengambil anak panah tersebut, disebabkan oleh kekhusyuan sholatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, karakter emosional. Karakter emosional dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang harus kita tiru yaitu satu pemberani. Beliau adalah seorang yang pemberani. Sampai beliau itu menggantikan posisi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Yang kedua, beliau adalah zuhud dan sederhana. Banyak kisah, banyak cerita bahwa beliau hidupnya sangat sederhana dengan istrinya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang hanya mempunyai beberapa lembar pakaian. Bahkan saking sederhananya beliau bergantian untuk memakai pakaian tersebut ketika pakaian itu dicuci. Yang ketiga, beliau sangat rendah hati. Yang keempat, sangat cerdas. Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri terkenal dengan pintunya ilmu. Kata Rasulullah, "Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha." Saya itu gudangnya ilmu, kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah suatu hari dites oleh orang-orang karena penasaran, katanya beliau sangat cerdas. Lalu orang-orang pun ingin mengetes kecerdasan beliau dengan pertanyaan, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Namun dari beberapa orang yang bertanya itu, jawaban Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu berbeda-beda. Itu menandakan bahwa beliau orang yang sangat cerdas. Yang ketiga adalah karakter sosial. Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri memiliki sikap tanggung jawab yang sangat besar. Yang kedua, beliau sangat adil. Yang ketiga, toleransi. Beliau sangat menghargai perbedaan. Beliau sangat menghormati orang-orang Yahudi ketika itu. Dan beliau juga pernah menjadi juru damai. Beliau orang yang sangat menghargai prestasi dan cinta damai. Kesimpulannya dari materi ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter pada sahabat Nabi yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu solusi untuk permasalahan degradasi moral saat ini. Karena Khalifah Ali adalah sahabat Nabi yang memiliki akhlakul karimah atau karakter yang baik, terutama karakter dalam aspek religiusitas yang menjadi kunci pokok terbentuknya karakter-karakter baik lainnya. Beliau mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi Muhammad SAW saat usianya masih kecil. Melalui didikan tersebut tidak diragukan lagi ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta muamalahnya, hubungan baik, hubungan sama manusia. Selain itu, Khalifah Ali memiliki keistimewaan yaitu beliau termasuk dalam 10 sahabat yang dikabarkan Nabi dijamin masuk surga, insya Allah. Demikian Bapak dosen, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Walafu minkum. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.